Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah Juz dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Sabtu 30 April 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada acara World Zakat Forum pada tahun 2019 mengatakan Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat lebih dari 230 triliun rupiah. Namun hanya sekitar 3,5% yang berhasil dihimpun dan dimanfaatkan oleh pemerintah. Dalam laporan Outlook Zakat Indonesia 2019 yang dilansir dari Badan Amil Zakat Nasional RI atau Basnas, salah satu penelitian terkait potensi perhimpunan zakat di Indonesia adalah yang dilakukan oleh Firdaus Baik, Irawan, dan Juanda pada tahun 2012. Penelitian tersebut menyebutkan potensi zakat di Indonesia adalah sekitar 217 triliun rupiah yang dihitung dari sejumlah sumber, diantaranya dari penghasilan dan perusahaan. Besaran potensi ini setara dengan 1,57% produk domestik bruto atau PDB Indonesia pada tahun 2010. Nah, pemirsa, apa hakikat dari zakat? Bagaimanakah peran zakat dalam dimensi pembangunan masyarakat, serta kemudian bagaimanakah pengelolaan zakat secara benar? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Direktur Poverty Care. Beliau adalah Bung Muhammad Amin. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Aziz sehat? Alhamdulillah sehat. Bung Amin juga sehat, Bung ya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Baik, terkait soal zakat ini, bagaimana Bung Amin ini melihatnya, Bung? Bagaimana gambaran umum dari kemiskinan struktural saat ini dan apakah kemiskinan ini sangat dipengaruhi ketidakadilan sistem dan juga rezim ini? Ya, baik, terima kasih Bung Aziz. Jadi pemirsa sekalian, kemiskinan struktural ini adalah satu bentuk kemiskinan yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan karena rendahnya akses mereka terhadap sumber daya yang ada di dalam negara itu. Dan biasanya memang ini terjadi pada satu sistem politik yang kurang mendukung adanya akses masyarakat secara umum kepada sumber daya tersebut. Dan faktanya memang tidak semua orang di negara kita ini punya akses kepada misalkan pertambangan minerba, hutan, dan air. Karena apa? Karena kebijakan yang ada tidak memungkinkan untuk itu. Ya, di mana kebijakan yang berlaku di negara kita pada khususnya itu adalah kebijakan yang sifatnya kapitalistik, yaitu ada uang, ada barang. Anda baru akan boleh mendapatkan akses kepada kepada pertambangan minerba, hutan, dan air tadi kalau Anda memiliki sejumlah uang untuk bisa membeli alat berat dan seterusnya. Terima kasih. Ya, baik. Kalau kita bicara kemiskinan, tentu di dalam Islam ada mekanisme zakat. Nah, kalau Anda melihat terkait dengan zakat sendiri ini seperti apa? Apakah zakat ini merupakan ibadah di dalam Islam yang memiliki dimensi sosial ekonomi? Kemudian juga apakah zakat ini merupakan salah satu pilar dari syariat Islam yang bisa menjawab problem permasalahan kemiskinan saat ini? Baik, Bung Aziz. Jadi zakat ini merupakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam yang hukumnya wajib untuk kita laksanakan, baik itu zakat fitri, zakat fitrah maupun zakat mal. Nah, dan faktanya memang zakat ini merupakan salah satu pos untuk pemasukan negara. Sebagai contoh misalkan saat ini di Indonesia, kalau kita baca di rilis terakhir dari Basnas itu potensi zakat kita itu bukan 200 triliun ya, akan tapi 327 triliun per tahunnya. Jika kita kaitkan dengan jumlah penduduk miskin yang distandarisasi bahwa kemiskinan ini kalau dia berada di bawah garis kemiskinan yaitu 486
ribu per kepala per bulan. Itu sebagaimana data dari BPS ya, maka Indonesia akan ada 26,5 juta orang miskin. Jika kita asumsikan mereka ini Muslim semua sehingga mereka akan berhak mendapatkan zakat per tahunnya, maka potensi pendapatan mereka per tahun adalah per orang yaitu 12,300,000 sekian. Jika diasumsikan sebagaimana yang simulasikan oleh BPS bahwa di Indonesia ini misalkan dari sekian penduduk dikonversi ke KK, maka per KK, ya, satu KK ini isinya 4,5 orang, maka per KK akan mendapatkan per tahunnya itu adalah 55,5 juta ya per KK per tahun. Saya kira ini bukan angka yang kecil, Bung Aziz ya. Dan ternyata saat ini ya itu hanya terkumpul sebagaimana yang dirilis oleh Basnas 21 triliun saja per tahun gitu. Dan sehingga per orangnya hanya mendapatkan 600.000 sekian ya per orang per tahun. Padahal kalau dari potensinya tadi kan mendapatkan 12.000 sekian, 12 juta sekian ya. Jadi potensinya 12 juta akan tapi secara fakta, secara realitas mendapatkan hanya 600.000 ya. Atau kalau dikonversi ke KK mendapatkan 2.886.000 per KK per tahun. Ini adalah satu hal yang mestinya ya ketika potensi zakat tadi betul-betul bisa dijalankan, maka akan ada angka yang sangat besar sekali ya. Perbandingannya adalah 55,5 juta per KK per tahun dan saat ini hanya 2.886 per KK per tahun. Artinya mestinya dengan angka yang 55 juta per KK per tahun tadi, masyarakat Indonesia sudah bisa terbebas dari kemiskinan, Bung Aziz. Ya, baik. Dengan potensi yang cukup besar dan juga angka kemiskinan yang juga tinggi, dan ini belum bisa dimaksimalkan, kira-kira bisa dijelaskan Ibu Bung Amin, bagaimana agar penerapan zakat itu mampu berfungsi sebagai media redistribusi ya dari kelompok atau golongan agnia atau orang-orang yang mampu kepada para duafa yang kurang mampu dan juga kepada orang-orang yang tertindas. Ini seperti apa ini kira-kira penerapan yang baiknya ini seperti apa? Bisa dijelaskan? Ya, saya rasa dengan diberikannya pendidikan yang masif ya mengenai keimanan kepada semua warga negara termasuk juga pejabatnya, bukan hanya kepada rakyatnya tapi juga termasuk kepada pejabatnya, maka hal ini sudah akan bisa menjadi pendorong yang cukup kuat bagi para agniya, para orang-orang kaya Muslim, sehingga mereka akan bisa menjadi muzaki yang taat gitu ya, yang mereka akan mengeluarkan kewajibannya, akan menunaikan kewajibannya sehingga zakatnya akan terbayar dan potensinya tadi akan sangat tinggi sekali. Dan kemudian dengan yang kedua dengan pendidikan keimanan yang baik bagi para pejabat, ketika muzaki tadi sudah menunaikan zakat dan terkumpul dana zakat yang sangat besar itu tidak tergoda untuk dikorup gitu ya, tidak tergoda untuk diambil. Kemudian yang ketiga, selain pendidikan keimanan juga sangat diperlukan sekali pendidikan mengenai fikih zakat bagi semua warga negara. Sehingga mereka setelah memiliki drive yang cukup bagus untuk mau mengeluarkan zakat, mereka juga tahu bagaimana hitung-hitungan kewajiban zakat untuk harta mereka. Kemudian yang keempat, tentu harus diberlakukan syariat Islam dalam hal zakat ini. Kalau kita rujuk kepada Al-Quran, Allah menyatakan khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maknanya adalah ambillah zakat itu. Jadi zakat ini tidak secara istilahnya itu bukan merupakan sesuatu yang hanya diharapkan dari kesadaran muzaki untuk mengeluarkannya, akan tapi harus diambil secara aktif oleh pemerintah. Ya. Kalau seandainya tidak mau, maka kita sudah mendapatkan contoh yang sangat baik sekali di masa pemerintahan khilafah yang pertama, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di mana pada saat itu beliau menghukum berat orang-orang yang meninggalkan zakat. Apa hukumannya? Mereka dihukum mati ya, tapi oleh karena mereka jumlahnya banyak maka mereka diperangi. Dan pada saat itu kita tahu
sahabat senior yang lain yaitu Umar bin Khattab awalnya tidak sepakat dengan apa yang dijalankan oleh Abu Bakar Siddiq. Beliau bilang bahwa Anda terlalu keras ya Abu Bakar. Akan tapi kemudian Abu Bakar tetap saja melaksanakan apa yang dia pikirkan baik. Kemudian dia perangi orang-orang yang tidak membayar zakat, dan hasilnya kita bisa lihat, bisa saksikan Bung Aziz, bahwa pada saat itu masyarakat kaum muslimin tertib sekali, mereka mau membayar zakat. Dan di masa-masa pemerintahan setelahnya kita bisa tahu bahwa keadilan, kemakmuran, kesejahteraan masyarakat ini bisa tercapai. Kemudian yang kelima, agar zakat ini berfungsi dengan baik, maka yang kelima adalah pasti menjadikan, keharusannya adalah apa? Kewajiban kita adalah menjadikan negara ini kompatibel dengan hukum syariat Islam. Ketika negara ini tidak kompatibel, maka hukum-hukum yang kita sampaikan, yang kita sarankan tadi, tentu akan ditolak oleh suasana hukum yang lain, Bung Aziz. Ya, baik. Lantas kemudian kalau kita bicara terkait dengan pembangunan masyarakat, ini bisa dijelaskan juga ini bagaimanakah peran zakat di dalam dimensi pembangunan masyarakat. Apakah penerapan zakat di dalam pembangunan dan aktivitas ekonomi ini mampu menciptakan harmoni, pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan ekonomi di tengah-tengah masyarakat ini? Ya, kalau kita kembali kepada hitung-hitungan yang kita simulasikan tadi, bahwa per kakak per tahun, per kakak miskin per tahun mendapatkan 55,5 juta, kemudian mereka sudah bisa bisa berdaya dengan angka yang sebegitu besarnya. Belum lagi kemudian ditopang dengan pendidikan keimanan dan seterusnya tadi yang saya sampaikan, maka mereka dididik dengan sangat baik sekali oleh syariat Islam bahwa al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka dengan dana yang misalkan di tahun ini mereka mendapatkan dana sebesar itu 55,5 juta, maka mereka akan berpikir bagaimana caranya agar tahun depan tidak lagi menjadi al-yadus sufla, tapi mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi al-yadul ulya. Tidak lagi menjadi tangan di bawah, tapi mereka akan berusaha untuk menjadi tangan di atas. Maka disitulah dana tersedia dengan cukup banyak, dan kemudian juga masyarakat merupakan atau menjadi masyarakat yang well educated, Bung Aziz. Ya, baik. Lantas kemudian ini kan kita sadar dan kita memahami bahwa kan kita hidup di tengah-tengah sistem kehidupan demokrasi dan kapitalisme ini. Lantas kemudian sorotan Anda ini seperti apa? Sorotan Anda terkait penerapan zakat di dalam kondisi saat ini. Ya, baik. Terima kasih Bung Aziz, bahwa zakat pada sistem demokrasi saat ini kita menyimpulkan bahwa zakat ini maunya diambil oleh pengambil kebijakan sebagai salah satu sumber pemasukan negara. Akan tetapi tidak ditopang dengan kebijakan-kebijakan yang lain yang sebagaimana tadi saya sampaikan. Misalnya pendidikan yang baik dalam hal keimanan, sehingga menjadi pendorong yang cukup kuat bagi para muzaki dan para pejabat untuk, kalau bagi para muzaki mereka ya mengeluarkan zakat. Kalau bagi pejabat mereka tidak tergoda untuk mengkorupsi harta zakat yang sudah dikumpulkan oleh para muzaki tadi itu. Kemudian yang kedua yang pasti adalah pada saat ini kita melihat adanya Islamofobia di kalangan beberapa pengambil kebijakan publik, sehingga ketika mereka para pengambil kebijakan publik tadi itu menyarankan atau menginisiasi diwajibkannya zakat di kalangan ASN aja misalnya, maka akan ada banyak orang yang berpikiran negatif ya. Mereka akan ini jangan-jangan hanya sekedar untuk di satu sisi mereka Islamofobia, tapi di sisi yang lain mereka mau memanfaatkan hukum dari Islam ya, yaitu zakat. Sehingga masyarakat ya dengan sistem pendidikan yang masih belum bagus seperti saat ini, mereka pasti akan mencurigai, ini mau ada apa lagi ini? Ya, diwajibkan zakat dan seterusnya. Jadi saya pikir memang tidak dalam kondisi yang baik ya pelaksanaan zakat pada saat ini. Kita bilang tidak tepat ya, dan sulit dibuat tepat. Kenapa? Karena sistemnya masih sistem demokrasi yang memungkinkan para pejabat publik untuk
memiliki paham Islamofobia dan masyarakat juga masih belum well educated dengan ini tadi, Bung Aziz. Ya, baik ya. Berarti kan seolah-olah ini terkait dengan ajaran Islam ini menolak, tetapi giliran zakat yang ada uangnya ini kepingin mengambilnya begitu. Tepat sekali. Ya, terakhir Bung, bisa dijelaskan juga ini bagaimana cara atau pengelolaan zakat secara benar. Apakah pengelolaan zakat secara benar itu bisa sempurna di dalam sistem kapitalistik saat ini? Ya, sebagaimana tadi di awal saya sampaikan bahwa sistem kapitalistik ini kan memungkinkan orang untuk tidak menjadi orang-orang yang well educated, karena misalkan tidak well educated dengan keimanan Islam, maksud saya. Karena misalkan sistem pendidikannya yang tidak didasarkan kepada asas Islam gitu ya, sehingga pasti tidak akan mampu untuk menghasilkan orang-orang yang well educated di bidang keimanan dan fikih mengenai zakat pada khususnya. Kemudian juga maka di sisi ini ya kita tidak bisa mengharapkan banyak ya, bahwa orang-orang ahlinya itu akan mengeluarkan kewajiban menunaikan kewajiban zakatnya. Kemudian yang kedua, dengan sistem kapitalis yang terjadi pada saat ini, kita saksikan bagaimana orang-orang itu mudah sekali untuk korupsi, para pejabat mudah sekali untuk korupsi, dana bansos dikorupsi dan seterusnya. Maka kita tidak bisa memastikan bahwa ketika masyarakat itu sudah mulai sadar, mereka mengeluarkan zakatnya, menunaikan kewajiban zakatnya, kita tidak bisa pastikan bahwa dana itu tidak dikorupsi oleh para pejabat dan kemudian akan sampai kepada masyarakat miskin gitu ya. Sehingga dua hal ini saya pikir tidak sesuatu yang sangat kasat mata, bahwa dalam sistem demokrasi sekuler pada saat ini, ketika Islam tidak dijadikan sebagai asas di dalam negara kita, maka kita berbicara zakat ini seperti sekedar tarik ulur saja, Bung Aziz. Sehingga saya pikir harus ada perubahan sistem hukum ya, dari kapitalis demokratis sekuler kepada sistem hukum Islam ya, agar ada kepastian hukum mengenai zakat dan seterusnya tadi itu, Bung Aziz. Ya, baik. Berarti kemudian untuk penerapan sistem Islam itu pastinya akan menjamin pengelolaan zakat yang amanah dan profesional begitu ya, Bung Amin? Siap, tepat sekali. Ya, baik. Terima kasih Bung Amin telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Terima kasih juga atas banyak pencerahan-pencerahannya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Baik, semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami pekan depan di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.